never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Jack Miller bikin kagum bos Pramac Paolo Campinotti, sukses jinakan YZR M1 di tes Sepang. Jack Miller menunjukkan performa impresif dalam adaptasinya bersama Yamaha setelah menjalani hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang. Pembalap asal Australia yang kini membela tim satelit Pramac Yamaha itu tampil meyakinkan di atas YZR M1, meski baru pertama kali mengendarai motor tersebut dalam sesi uji coba resmi. Miller yang sebelumnya memperkuat tim pabrikan KTM mendapatkan perhatian khusus dari bos Pramac Racing Paolo Campinotti. Campinotti mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Miller dalam menjinakkan motor baru dalam waktu yang relatif singkat. Kami tahu Jack adalah pembalap yang cepat dan berbakat, tetapi melihatnya begitu cepat beradaptasi dengan Yamaha benar-benar mengesankan. Dia memiliki potensi besar untuk membawa tim ini bersaing di level tertinggi, ujar Campinotti. Dalam uji coba ini, Miller tidak hanya mencoba memahami karakteristik motor Yamaha, tetapi juga menguji beberapa komponen baru. Yamaha memberikan dukungan penuh dengan menyediakan berbagai data dan teknologi guna membantu Pramac Yamaha berkembang. Saya merasa cukup nyaman dengan motor ini meskipun masih ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Yamaha benar-benar membantu kami dengan berbagai data dan teknologi yang mereka miliki, kata Miller kepada media setelah sesi uji coba. Salah satu aspek yang paling ia rasakan berbeda dibandingkan dengan KTM adalah karakteristik cengkeraman ban belakang. Miller mengakui bahwa cengkeraman bagian belakang Yamaha YZR M1 masih perlu beberapa perbaikan, terutama untuk meningkatkan akselerasi keluar dari tikungan. Namun di sisi lain, ia memuji performa bagian depan motor yang sangat stabil dan memberikan rasa percaya diri lebih besar saat memasuki tikungan. Bagian depan motor ini luar biasa. Saya bisa mengerem lebih dalam dan menikung dengan lebih percaya diri, tambah Miller. Hasil yang ditunjukkan Miller dalam tes Sepang ini memberikan indikasi bahwa Yamaha, dengan tambahan data dari tim satelitnya, semakin memperkuat posisinya dalam persaingan MotoGP 2025. Tim Pramac Yamaha diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan motor dan strategi balap pabrikan Yamaha sepanjang musim ini. Sementara itu, persaingan di MotoGP musim ini diprediksi akan semakin ketat. Dengan Miller yang kini beradaptasi cepat dengan Yamaha, tim-tim lain seperti Ducati, Honda, dan KTM dipastikan harus bekerja lebih keras untuk tetap kompetitif. Beberapa pembalap dari tim lain juga menunjukkan peningkatan dalam tes pramusim ini yang membuat balapan musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Semua tim akan terus mengumpulkan data dan mengembangkan motor mereka untuk mencapai performa terbaik sebelum musim dimulai. Jack Miller sendiri optimistis bahwa dengan beberapa penyempurnaan lebih lanjut, ia bisa lebih kompetitif dalam sesi-sesi mendatang. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi secara keseluruhan ini awal yang sangat positif. Saya tidak sabar untuk melihat sejauh mana kami bisa berkembang sebelum musim dimulai, tutup Miller. MotoGP musim 2025 dijanjikan akan menyajikan persaingan yang lebih ketat dengan berbagai inovasi dan strategi baru dari setiap tim. Yamaha dan Pramac Yamaha kini menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan berkat performa menjanjikan dari Jack Miller. Para penggemar balap motor tentu tidak sabar menantikan bagaimana kiprah Miller bersama tim barunya sepanjang musim ini. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Valentino Rossi bangga, Yamaha bangkit. Fabio Quartararo sukses imbangi performa pabrikan Ducati. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, mengungkapkan rasa bangganya setelah melihat Yamaha kembali menunjukkan performa impresif di tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sukses mengakhiri sesi tes pada Jumat, 7 Februari 2025, di posisi ketiga, membuktikan bahwa Yamaha kini mampu mengimbangi dominasi Ducati di lintasan. Quartararo mencatatkan waktu terbaiknya di angka 1 menit 56,724 detik, menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang masuk dalam daftar 5 besar. Ini merupakan peningkatan signifikan mengingat sebelumnya ia kesulitan menembus catatan waktu 1 menit 57 detik di Malaysia. Saya sangat senang. Lap tercepat saya saat kualifikasi tahun lalu adalah 1 menit 57,5 detik, jadi saya pikir selisihnya lebih dari 0,8 detik, ujar Quartararo. Kami harus tetap tenang, ini baru tes, tetapi saya rasa ini cukup bagus.
Pembalap Prancis itu juga membandingkan pencapaian tahun ini dengan tahun lalu, di mana Francesco Bagnaia mencatatkan waktu 1 menit 56,5 detik dalam tes pramusim 2024. Quartararo merasa optimis bahwa Yamaha bisa terus berkembang dan bersaing ketat dengan Ducati musim ini. Di puncak catatan waktu, Alex Marquez dari tim Gresini Ducati menjadi yang tercepat dengan torehan 1 menit 56,493 detik, diikuti oleh Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo yang hanya terpaut 0,007 detik di posisi kedua. Quartararo mengisi posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 56,724 detik. Sementara itu, Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team finish di posisi keempat dengan waktu 1 menit 56,948 detik, disusul oleh Marc Marquez yang mengendarai Ducati Lenovo dengan catatan waktu 1 menit 57,042 detik. Kebangkitan Yamaha ini tidak luput dari perhatian Valentino Rossi, yang memiliki hubungan erat dengan pabrikan asal Jepang tersebut. Rossi mengungkapkan optimismenya terhadap perkembangan motor Yamaha dan percaya bahwa Quartararo bisa membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Melihat Fabio dan Yamaha kembali kompetitif adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka bekerja keras, dan saya pikir musim ini akan sangat menarik, kata Rossi. Tes pramusim MotoGP 2025 di Sepang menjadi indikasi awal bahwa Yamaha telah menemukan kembali kecepatannya setelah musim yang sulit tahun lalu. Meski Ducati masih mendominasi di posisi atas, kehadiran Quartararo di papan atas membuktikan bahwa pabrikan berlambang garpu tala ini siap bersaing ketat musim ini. Kini, seluruh tim akan bersiap untuk uji coba berikutnya sebelum memasuki balapan pembuka musim 2025. Dengan performa Quartararo yang semakin meningkat dan dukungan penuh dari tim, Yamaha berharap bisa mengganggu dominasi Ducati dan kembali meraih podium utama dalam kompetisi yang semakin ketat. Hari kedua tes MotoGP di Sepang berjalan mulus, Fabio Quartararo sukses pertajam waktu meskipun finish P2. Hari kedua tes resmi MotoGP 2025 di sirkuit Sepang berlangsung dengan lancar. Kondisi lintasan yang ideal memungkinkan para pembalap untuk menguji batas kemampuan mereka dan mengumpulkan data berharga untuk pengembangan motor. Fabio Quartararo dari Monster Yamaha tampil impresif dengan mempertajam catatan waktunya, meskipun harus puas mengakhiri sesi di posisi kedua, di belakang Franco Morbidelli dari VR46 Ducati. Quartararo mencatatkan waktu 1 menit 57,324 detik, hanya terpaut 0,114 detik dari Morbidelli yang menjadi pembalap tercepat dengan waktu 1 menit 57,210 detik. Meskipun tidak berada di puncak, Quartararo mengaku puas dengan progres yang ditunjukkan Yamaha sepanjang sesi uji coba. Hari ini kami mendapatkan banyak data penting, dan saya merasa semakin nyaman dengan motor. Hasil ini menjadi indikasi yang sangat baik bagi kami menjelang musim baru, ujar Quartararo kepada media. Salah satu faktor yang membantu perkembangan Quartararo adalah tambahan data dari tim satelit Yamaha, Pramac Racing. Tim yang baru bergabung dengan pabrikan Iwata ini turut menyumbangkan informasi teknis berharga, membantu pengembangan YZR-M1 agar semakin kompetitif. Keberadaan tim satelit sangat membantu kami. Data dari Pramac Racing memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana motor ini bekerja dalam berbagai kondisi. Ini jelas menguntungkan Yamaha secara keseluruhan, tambah Quartararo. Di posisi ketiga, Alex Marquez dari Gresini Ducati mencatatkan waktu 1 menit 57,340 detik, menunjukkan performa yang konsisten sepanjang tes. Fermin Aldeguer, rekan setimnya di Gresini Racing, menempati posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 57,545 detik, terus menunjukkan kemajuan yang mengesankan di musim debutnya.
Sementara itu, Miguel Oliveira dari Pramac Yamaha mengamankan posisi kelima dengan waktu 1 menit 57,971 detik, semakin membuktikan bahwa Yamaha telah membuat langkah besar dalam peningkatan performa mereka. Bos tim Yamaha, Max Bartolini, mengaku puas dengan hasil tes hari kedua. Ia menyoroti bagaimana kehadiran tim satelit baru memberikan dampak positif bagi pengembangan motor pabrikan. Kami bekerja sebagai satu kesatuan, dan semakin banyak data yang bisa kami analisis, semakin baik bagi Yamaha. Fabio menunjukkan peningkatan yang sangat baik, dan kami optimis menghadapi musim yang akan datang, ungkap Bartolini. Hari kedua tes di Sepang menjadi ajang penting bagi tim-tim untuk menguji berbagai konfigurasi motor, termasuk aerodinamika, perangkat elektronik, serta simulasi balapan. Yamaha, dengan dukungan penuh dari tim Pramac Racing, semakin percaya diri menghadapi persaingan ketat di musim 2025. Tes resmi MotoGP 2025 di Sepang masih menyisakan 1 hari lagi, di mana tim-tim akan terus mencari penyempurnaan sebelum memasuki tahap persiapan akhir menjelang balapan pembuka musim ini. Dengan performa yang semakin meningkat dari Yamaha dan Quartararo, para penggemar MotoGP tentu tak sabar menyaksikan bagaimana persaingan akan berlangsung di musim yang penuh tantangan ini. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Quartararo dapat hak istimewa jajal mesin baru YZR-M1 V4 di tes Shakedown Sepang. Performa gemilang bawa perubahan besar jelang MotoGP 2025. MotoGP 2025 semakin dekat, dan Yamaha tampaknya siap memberikan gebrakan besar. Fabio Quartararo menjadi pembalap pertama yang mendapatkan hak istimewa untuk menguji motor Yamaha terbaru dengan konfigurasi mesin V4 dalam tes Shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia, hari ini. Hasil uji coba ini pun memberikan kejutan besar. YZR-M1 generasi terbaru yang mengadopsi mesin V4 menunjukkan performa yang sangat menjanjikan, bahkan di luar ekspektasi awal. Perubahan besar ini menjadi titik balik bagi Yamaha setelah bertahun-tahun tertinggal dari rival-rival mereka seperti Ducati, Honda, dan KTM. Manajer tim Yamaha, Massimo Meregali, mengaku sangat terkesan dengan performa motor baru ini. Ia menilai bahwa motor ini telah membawa Yamaha kembali ke jalur persaingan dan memberikan harapan besar bagi tim menjelang musim baru. Yamaha telah lama dikenal sebagai satu-satunya pabrikan yang bertahan dengan konfigurasi mesin inline-4 di MotoGP. Namun, setelah beberapa musim yang sulit, mereka akhirnya memutuskan untuk beralih ke mesin V4 mengikuti jejak Ducati, Honda, KTM, dan Aprilia. Sebelumnya, mesin V4 Yamaha dikembangkan secara tertutup oleh tim teknis mereka di Jepang dan baru siap untuk uji coba lintasan pada tes Shakedown di Sepang. Sebagai pembalap utama Yamaha, Fabio Quartararo mendapat hak eksklusif untuk menjadi pembalap pertama yang mencoba motor ini dalam kondisi penuh di lintasan balap. Mantan juara dunia MotoGP 2021 ini turun ke trek sejak pagi dengan ekspektasi tinggi. Banyak yang mempertanyakan apakah Yamaha mampu menghadirkan mesin V4 yang dapat menyaingi dominasi Ducati. Namun, hasilnya lebih dari sekadar memuaskan. Saya sangat terkejut dengan performa motor ini. Rasanya seperti mengendarai sesuatu yang benar-benar baru, tetapi dengan DNA Yamaha yang masih terasa. Motor ini lebih stabil, lebih bertenaga di trek lurus, dan memiliki akselerasi yang lebih agresif. Ini adalah perubahan besar, ungkap Quartararo setelah sesi pertama tes Shakedown. Salah satu kelemahan terbesar Yamaha dalam beberapa musim terakhir adalah kekurangan tenaga di trek lurus, terutama dibandingkan dengan Ducati Desmosedici yang dikenal memiliki kecepatan puncak luar biasa. Namun, pada uji coba hari ini, YZR-M1 V4 berhasil mencatatkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Data awal menunjukkan bahwa motor baru ini mampu bersaing dengan motor-motor Ducati dalam hal top speed. Selain itu, stabilitas motor di tikungan cepat juga meningkat.
Ini menjadi salah satu aspek yang membuat Quartararo merasa lebih nyaman dan percaya diri saat menggeber motor di lintasan Sepang yang terkenal menuntut keseimbangan antara kecepatan dan ketangkasan. Dengan motor ini, saya bisa lebih percaya diri saat mengerem keras sebelum memasuki tikungan. Itu sesuatu yang sangat penting bagi saya, tambah Quartararo. Sesi uji coba juga menunjukkan peningkatan pada akselerasi dan respons throttle, sesuatu yang sebelumnya menjadi kelemahan utama Yamaha dibandingkan rival mereka. Tes shakedown ini tidak hanya memberikan harapan besar bagi Quartararo, tetapi juga bagi seluruh tim Yamaha. Massimo Meregali, bos Yamaha MotoGP, mengungkapkan kekagumannya terhadap performa motor baru ini dan yakin bahwa Yamaha akhirnya menemukan solusi yang mereka cari selama bertahun-tahun. Kami tahu bahwa beralih ke mesin V4 adalah keputusan besar, tetapi hari ini kami melihat hasil nyata dari keputusan tersebut. Motor ini lebih cepat, lebih stabil, dan lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya, ujar Meregali. Menurutnya, Yamaha telah bekerja keras untuk mengembangkan motor yang tidak hanya lebih cepat di trek lurus, tetapi juga tetap mempertahankan karakteristik handling khas mereka. Kami tidak ingin kehilangan keunggulan Yamaha dalam hal kelincahan dan kontrol di tikungan. Tetapi kami juga tahu bahwa kami membutuhkan lebih banyak tenaga. Sekarang, kami punya kombinasi keduanya, tambahnya. Tes shakedown ini hanya langkah awal bagi Yamaha. Selanjutnya, mereka akan terus menyempurnakan pengaturan motor sebelum sesi uji coba resmi MotoGP dimulai pada Februari. Quartararo sendiri menyatakan bahwa masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyesuaian elektronik dan pengaturan sasis agar lebih sesuai dengan gaya balapnya. Namun, dengan hasil yang sangat positif dari sesi pertama ini, Yamaha kini memiliki momentum besar menjelang musim baru. Setelah beberapa musim di mana mereka kesulitan menghadapi dominasi Ducati dan KTM, Yamaha akhirnya terlihat siap untuk kembali bersaing di papan atas. Keputusan mereka untuk beralih ke mesin V4 mungkin menjadi langkah yang sangat tepat dalam upaya mengakhiri periode sulit mereka dan kembali ke jalur kemenangan. Jika motor ini terus menunjukkan performa gemilang dalam uji coba berikutnya, Yamaha bisa menjadi ancaman serius bagi Ducati dan tim lainnya di MotoGP 2025. Tes shakedown MotoGP 2025 di Sepang telah menjadi momen bersejarah bagi Yamaha. Fabio Quartararo mendapatkan hak istimewa untuk menjadi pembalap pertama yang mencoba mesin baru YZR-M1 V4, dan hasilnya sangat positif. Kecepatan meningkat, akselerasi lebih agresif, dan stabilitas lebih baik di tikungan, semua ini memberikan harapan besar bagi Yamaha untuk kembali bersaing di puncak MotoGP. Bos Yamaha, Massimo Meregali, bahkan menyebut bahwa ini adalah titik balik bagi timnya. Kini, semua mata tertuju pada Yamaha dan bagaimana mereka akan membawa perubahan besar ini ke musim balap 2025. Dengan motor baru yang kompetitif dan Quartararo yang semakin percaya diri, Yamaha tampaknya siap untuk menantang kembali posisi teratas di MotoGP. Akankah YZR-M1 V4 benar-benar menjadi senjata yang membawa Yamaha kembali meraih gelar juara dunia? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, Yamaha akhirnya kembali ke permainan. Fabio Quartararo pertajam time attack di hari kedua tes MotoGP 2025 di Sepang, bikin bos Yamaha bangga. Hari kedua tes resmi MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, menghadirkan persaingan ketat di lintasan. Franco Morbidelli dari tim VR46 Ducati menjadi yang tercepat dengan catatan waktu impresif 1 menit 57,210 detik. Sementara itu, Fabio Quartararo dari Monster Yamaha semakin mempertajam kemampuannya dalam time attack dan sukses mengamankan posisi kedua dengan selisih hanya 0,114 detik dari Morbidelli. Penampilan apik Quartararo membuat bos Yamaha, Max Bartolini, merasa bangga dengan progres yang ditunjukkan oleh pembalap utamanya. Fabio terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Kami sangat senang dengan hasil ini dan semakin yakin bahwa YZR-M1 mampu bersaing dengan motor-motor lain di lintasan, ujar Bartolini kepada media. Di posisi ketiga, Alex Marquez dari Gresini Ducati membuktikan bahwa dirinya semakin nyaman dengan GP24. Ia mencatatkan waktu 1 menit 57,340 detik, hanya terpaut tipis dari Quartararo. Konsistensi Alex dalam setiap sesi menunjukkan bahwa ia siap bersaing di barisan depan musim ini. Sementara itu, rekan setimnya di Gresini Racing, Fermin Aldeguer, juga tampil kompetitif dengan menempati posisi keempat. Pembalap muda ini mencatatkan waktu 1 menit 57,545 detik dan terus menunjukkan progres positif di sepanjang tes. Aldeguer dianggap sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan dalam persaingan MotoGP tahun ini. Di posisi kelima, Miguel Oliveira dari Pramac Yamaha berhasil menorehkan waktu 1 menit 57,971 detik. Oliveira yang baru bergabung dengan Yamaha tahun ini semakin memahami karakteristik YZR-M1 dan optimistis bisa tampil lebih baik pada sesi berikutnya. Hari kedua tes di Sepang berlangsung dalam kondisi lintasan yang ideal, dengan suhu yang stabil dan aspal yang memberikan grip optimal. Para pembalap memanfaatkan kondisi ini untuk menguji berbagai aspek dari motor mereka, termasuk pengaturan aerodinamika, daya tahan ban, serta strategi time attack. Meskipun belum mampu menjadi yang tercepat, hasil yang diraih Quartararo menjadi sinyal positif bagi Yamaha dalam persiapan menuju musim balap 2025. Dengan performa yang semakin meningkat, tim Monster Yamaha optimistis bahwa mereka bisa memberikan perlawanan ketat kepada Ducati yang masih mendominasi di puncak. Tes resmi MotoGP 2025 masih menyisakan 1 hari lagi, dan semua tim akan terus berusaha mencari setup terbaik sebelum menghadapi balapan pertama musim ini. Persaingan ketat antara Yamaha, Ducati, dan tim-tim lainnya semakin membuat para penggemar tak sabar menantikan musim baru yang penuh aksi seru dan kejutan. Tercepat di tes resmi MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, ungguli Desmosedici GP25 Marc Marquez. Tes resmi MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, menjadi panggung bagi Fabio Quartararo untuk menunjukkan dominasinya. Jagoan Monster Energy Yamaha itu sukses mencetak waktu lap terbaik dengan catatan impresif 1 menit 57,555 detik, mengungguli rival beratnya, Marc Marquez, yang kini membela Ducati Lenovo Team. Keberhasilan Quartararo ini membuat bos Yamaha, Max Bartolini, merasa bangga dan optimistis menghadapi musim baru. Dalam sesi yang berlangsung ketat, Marc Marquez harus puas berada di posisi kedua dengan selisih tipis 0,051 detik dari Quartararo. Pembalap asal Spanyol tersebut mencatatkan waktu 1 menit 57,606 detik dengan motor Desmosedici GP25 yang menjadi andalan Ducati. Meskipun baru bergabung dengan pabrikan asal Italia tersebut, Marquez menunjukkan adaptasi yang cepat dan siap bersaing di puncak klasemen musim ini. 3 besar pada sesi tes ini diamankan oleh Alex Marquez dari Gresini Racing. Adik dari Marc Marquez itu berhasil mencatatkan waktu 1 menit 57,738 detik, menunjukkan bahwa tim satelit Ducati juga memiliki kecepatan yang kompetitif. Alex Marquez tampak nyaman dengan paket motor yang disediakan Gresini dan optimistis bisa bersaing dengan pembalap pabrikan. Di posisi keempat, talenta muda Fermin Aldeguer yang juga membela Gresini Racing terus menunjukkan performa menjanjikan. Dengan catatan waktu yang hanya terpaut beberapa per 10 detik dari para seniornya, Aldeguer semakin membuktikan bahwa ia layak menjadi salah satu penantang serius di MotoGP 2025. Sementara itu, Franco Morbidelli dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing melengkapi posisi 5 besar dengan penampilan yang cukup stabil sepanjang sesi tes. Keberhasilan Quartararo menjadi yang tercepat di Sepang ini menjadi angin segar bagi Yamaha.
Setelah musim 2024 yang penuh tantangan, Yamaha tampaknya telah menemukan solusi untuk meningkatkan performa motor mereka. Max Bartolini, yang menjadi bos tim Yamaha, mengaku puas dengan hasil ini dan optimistis menghadapi musim yang akan datang. Fabio menunjukkan bahwa Yamaha masih memiliki daya saing yang kuat. Kami telah bekerja keras untuk meningkatkan performa YZR M1, dan hasil ini menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang tepat, ungkap Bartolini. Sesi tes resmi MotoGP 2025 di Sepang juga menegaskan betapa ketatnya persaingan di kelas utama. Ducati tetap menjadi ancaman utama dengan kecepatan luar biasa dari Desmosedici GP25, sementara Yamaha terus berusaha menutup celah dan memberikan paket kompetitif bagi para pembalapnya. Tim-tim lain seperti Gresini Racing dan Pertamina Enduro VR46 Racing juga mulai menunjukkan taji mereka. Dengan hasil yang semakin ketat dan persaingan yang semakin menarik, MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu musim yang paling dinantikan. Para tim dan pembalap kini akan mempersiapkan diri untuk tes berikutnya serta balapan pembuka yang akan menjadi pembuktian sejati siapa yang benar-benar siap merebut gelar juara dunia. Hasil tes Shakedown hari ketiga, Jack Miller tercepat P2, sukses taklukan mesin ganas YZR M1 terbaru. Tes Shakedown MotoGP Sepang 2025 resmi berakhir dengan kejutan besar. Jack Miller, pembalap anyar Prima Pramac Racing, berhasil menunjukkan potensinya dengan menempati posisi kedua dalam uji coba hari ketiga. Performa impresifnya membuktikan bahwa ia mampu menjinakkan Yamaha YZR M1 terbaru yang dikenal memiliki karakter agresif dan menantang. Miller, yang baru saja bergabung dengan tim satelit Yamaha, mencatatkan waktu impresif 1 menit 58,103 detik, hanya terpaut tipis dari Fabio Quartararo yang menjadi pembalap tercepat hari itu. Keberhasilan ini semakin memperkuat ambisinya untuk membawa Yamaha kembali ke puncak MotoGP, mengulang kejayaan era Valentino Rossi. Saya merasa semakin nyaman dengan motor ini. YZR M1 memang memiliki karakteristik unik, tetapi setelah beberapa hari pengujian, saya mulai memahami cara terbaik untuk mengendalikannya, ujar Miller kepada media. Pembalap asal Australia ini memiliki target besar untuk musim 2025, yaitu mengembalikan Yamaha ke persaingan papan atas. Dengan latar belakang pengalaman balapnya di berbagai tim pabrikan sebelumnya, Miller optimis bisa memberikan kontribusi besar bagi Yamaha. Saya ingin mengembalikan Yamaha ke puncak, seperti yang dilakukan Valentino Rossi beberapa tahun lalu. Ini adalah tantangan besar, tetapi saya siap, tambahnya. Sementara itu, Fabio Quartararo tetap menjadi yang tercepat pada hari ketiga dengan waktu 1 menit 57,794 detik. Pembalap Monster Energy Yamaha ini tampil dominan dan menunjukkan bahwa Yamaha masih memiliki potensi besar untuk bersaing di musim baru. Kami telah melakukan banyak perubahan pada motor, dan sejauh ini hasilnya sangat positif. Jack juga tampil luar biasa, ini menunjukkan bahwa Yamaha berada di jalur yang benar, ujar Quartararo. Di posisi ketiga, ada test rider Honda, Aleix Espargaro, yang mencatatkan waktu identik dengan Miller, yaitu 1 menit 58,103 detik. Ini menjadi indikasi bahwa Honda juga tidak tinggal diam dalam persaingan teknis MotoGP 2025. Di belakangnya, Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia dan Paul Espargaro dari KTM melengkapi posisi 5 besar. Tes hari ketiga berlangsung dalam kondisi yang lebih stabil dibandingkan 2 hari sebelumnya. Dengan suhu lintasan yang optimal, para pembalap dapat memaksimalkan waktu mereka di trek untuk menguji berbagai pengaturan motor. Yamaha, misalnya, terus melakukan evaluasi pada paket aerodinamika terbaru mereka, yang diharapkan bisa meningkatkan stabilitas saat menikung. Keberhasilan Miller dalam menaklukkan Yamaha YZR M1 tentu menjadi kabar baik bagi tim. Max Bartolini, bos Yamaha, menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Miller di tes Shakedown ini.
Jack telah menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap motor baru. Ini memberi kami keyakinan bahwa kami memiliki pasangan pembalap yang solid untuk musim ini, kata Bartolini. Dengan berakhirnya tes shakedown di Sepang, para tim kini fokus mempersiapkan diri menghadapi tes pramusim resmi yang akan digelar dalam beberapa pekan ke depan. Hasil pengujian ini akan menjadi bahan evaluasi penting sebelum musim balapan resmi dimulai. Para penggemar MotoGP tentu sudah tidak sabar menantikan persaingan ketat di musim 2025, di mana Yamaha dan para pembalapnya akan berusaha keras untuk kembali ke puncak kejayaan. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.